Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Alfian Miloka dari jurusan Teknik Sipil, Prodi D3 Teknik Sipil, NIM 25310301031. Hari ini saya akan menjelaskan tentang beberapa fitur di Modify yang belum saya jelaskan di video kemarin. Langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah trim yang gunting ini. Letaknya adalah TR. Trim ini berguna untuk menggunting objek yang akan kita pilih, dimana kalau ada dua objek saling berpotongan begini, maka trimnya kita bisa menghapus salah satunya dengan cara diklik atau bisa dilepas klik kirinya, lalu kita tahan ke bawah, maka akan terhapus semua. Kita coba untuk beberapa yang lain. Nah, itu adalah fungsi dari fitur trim. Selanjutnya kita akan membahas fitur offset. Nah, di fitur offset itu kita buat sebuah bangunan, sebuah objek dulu. Nah, fitur offset itu ngapain? Dia tuh membuat garis yang istilah tegak lurus dengan garis yang sudah kita buat ini. Untuk kata itu adalah off. Nah, ini kita bisa pilih garisnya. Sebelum kita pilih garisnya, kita pilih dulu jaraknya, misalnya 5. Baru kita pilih objeknya. Tarik ke dalam, situ akan membuat garis jaraknya 5,0. Kita buat, terus kita bisa buat juga untuk yang di luar. Tuh. Daripada kita copy lama-lama, mending kita langsung aja bikin offset yang garisnya pasti. Oke, untuk fitur selanjutnya adalah array. Array ini dibagi menjadi 3. Ada rectangular, flat, dan polar. Kita akan mulai dari yang rectangular dulu. Nah, ini kita di objek, kalau kita klik array-nya yang rectangular array. Nah, dia akan membuat array menduplikat codingnya dengan format kolom dan baris. Di sini kita bisa ganti berapa kolomnya dan juga berapa barisnya. Ini contohnya adalah 7x7. Ini kita juga bisa ubah jaraknya. Atas kolomnya itu bisa 100. Ini kemepetan 200. Nah, untuk lebih nyambung atau yang barisnya juga kita bisa ubah, dijauhin. Nah, gitu. Kalau sudah, bisa close array atau klik enter saja. Hasilnya itu adalah semua hasil array itu akan dibuat dalam satu blok atau satu unit, satu kesatuan. Nah, selanjutnya adalah head array. Head array ini adalah array yang mengikuti jalur dari objeknya seperti namanya ya. Kita gunakan spline di sini. Misalnya kita akan membuat sebuah lekukan. Nah, ini misalnya, lalu kita tambahkan sebuah objek. Nah, terus gimana caranya agar si objek ini bisa ngikutin garis yang udah kita buat? Nah, kita klik objeknya, lalu kita klik path away. Nah, kok belum muncul? Nah, kita harus pilih dulu yang mana akan menjadi acuan jalurnya. Kita pilih dari spline yang udah kita buat tadi. Nah, untuk merapikannya, kita bisa bermain di properties ini. Kita bisa, nah, seperti ini. Begitulah pokoknya teman-teman. Yang penting adalah ini sudah bisa mengikuti jalurnya. Oke, yang terakhir itu ada polar array. Polar array itu adalah objek yang dibuat untuk mengikuti titik tengah dari sebuah objek ya. Misalnya ini contohnya adalah yang paling gampang, buat meja bundar. Ini ada sebuah meja, anggaplah, terus ini ada sebuah kursi. Anggaplah ini kursi, lalu kita akan membuat kursi ini mengelilingi meja bundar ini. Klik,
kita lalu polar array. Nah, kita tentuin bukan seperti pet ya. Kita bawa kursor ini ke tengah dari meja ini. Nah, lalu kita klik. Oke. Baru dia bisa berputar dengan rapi. Nah, untuk itemnya kita bisa tambahin juga 12, berapapun yang kita bisa. Terus baris proses juga kita tambahin kalau kita mau tarik ke belakang. Tuh ya. Oke, setelah kita praktek fiturnya sedikit-sedikit tadi, kali ini kita akan membuat sebuah denah fondasi menggunakan fitur-fitur yang sudah kita pelajari di Modify. Nah, ini untuk tugas fondasinya sudah kita temukan ukurannya. Lalu saja kita langsung buat dari bawah, yaitu pasirnya terlebih dahulu dan juga tampengnya. Kita gunakan saja rectangle. Dengan ukurannya itu berarti 90 dan 25. Wah, ini. Oke, ini sudah jadi untuk bagian bawahnya. Kita tambahkan offset untuk membuat pasir uruk. Oke, pasirnya itu jaraknya 5 cm. Nah, kita langsung aja pakai offset. Nah, offsetnya jaraknya 5. Kita buat aja di bawah ini. Oke, nah ini kita hapus saja dulu untuk garis yang ini menggunakan trim. Oke, lalu ini kita bisa extend. Sudah extend. Nah, kenapa kita tidak menggunakan copy saja? Nah, karena kita mau menggunakan fitur yang dimodify. Nah, itu. Selanjutnya, kita akan membuat ini ya, ukuran batu kalinya itu jaraknya yang atas 30 cm.
Dia 30. Kita buat garis aja di sini. Panjangnya 30. Kita move ya. Nah, sini ke tengah. Baru kita bawa dia ke atas. Untuk atasnya itu jaraknya adalah 70. Oke, sudah. Lalu kita tinggal saja membuat garis yang bentuknya itu ini ya, trapesiumnya ya. Sudah buat patokan di atas, kita tinggal tarik garis saja. Oke, lalu juga yang di kanan juga. Oke. Latar kita membuat ini partnya ini ukurannya 20 dan 15 cm. Kita finishing saja ukurannya 20 ya, 15 dan 20 cm. Oke, lalu kita pindahkan saja dia ke sini. Oke, sudah ada gambaran dasarnya. Lalu kita tinggal menggunakan arsiran. Untuk mengarsirnya, kita tinggal buka menu Hatch. Sedikit. Ya Allah, maaf. Kita pilih ini. Kita pilih untuk itu. Nah, ini ya, yang AR konkret ton ya. Itu juga yang bawahnya yang batu kali ini juga kita hatch. Ini kita buat dulu ya untuk bajunya. Untuk boundary-nya kita bikin dulu ya. Hatch.
Oke, untuk batu kalinya cari sesuai ini ya, grey kok. Kenapa kok? Nanti kita berarti butuh membesarkan skalanya. Nah, begini. Oke. Lalu untuk yang bawah, bagian sampingnya ini kita pakai cycle, lalu kita copy-copy saja. Kita buat sini. Kita buat ellipse di sini. Kira-kira panjangnya 5 aja. 5. Nah, kita bisa menggunakan fitur copy atau juga array, rectangular array. Oke, kolomnya kita jadikan array itu yang hilang dulu. Kita copy saja. Oke, itu ya kurang lebih ya. Lalu untuk yang terakhir, untuk oke, untuk pasirnya tidak ada di tekstur ya. Nah, ini untuk DNA detail pondasinya. Maaf, kok DNA? Detail pondasi. Kita akan membuat DNA pondasi. Ini adalah gambarnya. Kita membuat rectangle dulu dengan ukuran 400 x 200, lalu kita membuat offset. Sini kan tebal ya. Nah, mungkin kita buat jaraknya 2. Ini tambah ke dalam. Ya, lalu kita bikin lagi offset di 100 cm berarti 8 ya. 8 dari sini. Lalu kita buat lagi offset lagi ukurannya 2. Nah, lalu kita buat rectangle dalamnya. Kita ya paling oke ada. Lalu kita mirror, kita copy dulu. Nah, misalnya kita bikin aja lagi satu di sini. Oke, nice, nice. Kita mirror aja ini dua-duanya. Mirror, kita ambil tengah ya, midpoint ya, ke bawah.
Nah, ini taruh di bawah. Nah, kalau sudah, kita pakai trim untuk menghapus kotak-kotak yang ada di dalamnya ini. Kita hapus. Dan yang terakhir juga. Oke, selanjutnya kita akan buat ini ya, detail yang di dalamnya ini. Ada jarak-jarak juga, offset dengan jarak yang pertama adalah 7,5. Kita bikin offset di sini. Lalu kita membuat offset untuk membuat dinding di dalamnya. Ini jaraknya 7,5, 20, lalu 10 untuk ke dalam. Oke. Ya, ini gambar sudah saya arsir dulu biar memudahkan membedakannya ya. Nah, oke kita buat offset. eh, Pertama 7,5. Ini dari sini 7,5. Lalu 20 ya. 20 lalu 10. Kita escape, bikin lagi offsetnya 20. Lalu yang terakhir 10. Oh, 20. Dan bikin lagi 10. Oke, kita bikin yang di luarnya ya. Jaraknya itu 7,5, 20, 10 sama. Kita bikin offset aja. Dari dalam keluar itu jaraknya kecil ke besar 7,5. Kita lihat dulu 7 ya. Oke, kita tarik dari yang paling luar. Nah, ini. Lalu bikin lagi offset 20. Hmm. Hmm. Bikin lagi 10. Nah, itu sudah hampir jadi, tinggal kita buat garis. Kita bikin garis juga dari sini ke dalam. Oke. Kita buat aja kayak begitu. Nah, di sampingnya juga. Oke, kita kita mirror dulu ya biar gampang. Nah, begini. Lalu terakhir kita tinggal tinggal trim. Nah, yang ini garis yang kita tidak butuhkan ini kita trim. Nah,
Yang bawah juga. Oke, karena kita sudah mendapatkan eh, denah rencana pondasi yang kurang lebih sama seperti di gambar. Oke, segitu saja untuk penjelasan tentang R-Modify yang belum selesai kemarin dan juga beberapa prakteknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.